Kami kerja jaring kong tuh. Cahyo sudah tadi, sudah berfoto. Ibu serta pembekalan yang berbahagia. Puji syukur pada kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mengadakan rahmat dan limpahan daya jualan hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan pembekalan P3K tahap 2 dan juga lulusan CPNS lulusan IPDN lingkungan pemerintah Kabupaten Pulau Pisau tahun 2027 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada tanggal berpanjang waktu lagi kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu arahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Pisau kepada Bapak untuk tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati dari BKBN ya, Kalimantan Selatan, Ibu, Bapak. Yang kami hormati Kepala Bidang dari BKSDM serta seluruh saudara-saudara, Bapak Ibu ASN calon ya, masih calon. Nanti pukul 1 baru dilantik. Baik, memang sesi kami tidak ada. Ini mendadak Bapak Ibu. Tadi kami masuk kantor dari atas saya lihat ada acara di belakang, kemarin saya tidak hadir. Nah, saya coba menyelip sedikit, minta izin ya, Bu, barangkali 5-10 menit lah, memberikan arahan kepada Bapak Ibu semua. Kalau yang pertama kemarin kami tidak sempat kalau tidak salah. Nah, ini beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, kalian harus merasa berbahagia karena tidak semua orang dapat seperti ini. Kami tahu memperjuangkan ini yang non data kemarin ya, Bu, yang non data ya, ini ya. Jadi memperjuangkan kalian itu kemarin betul-betul kami betul-betul luar biasa bersama Ibu PJ Bupati Bulu Batu. Memang yang terjadi di daerah kita ini barangkali ada agak keliru dulu. Ada yang masa kerjanya itu sampai 16 tahun tapi tidak masuk pangkalan data. Nah, ini yang suatu keanehan buat kita di Pulau Pisau. Nah, termasuk Bapak Ibu yang hadir hari ini. Ada yang sudah bekerja 10 tahun, ada yang 10 tahun dari sini. Coba, tapi tidak masuk pangkalan data. Nyaris kalian tidak masuk P3K kemarin. Nyaris nih, si Joni tahu betul. Nyaris. Ya tidak tahu mungkin doa kalian semua. Saya memang agak jarang dulu berurusan dengan kepegawaian ini. Tiba-tiba waktu itu saya hadir saya mendamping dari BKSDM. Dokumen yang disampaikan itu hanya 400 orang saja. Kalau itu ya Bu, dulu ya.
Nah, yang 400 orang kemarin yang tahap 1, seingat saya banyak sekali TKL kita ini. Nah, baru di sanalah ya waktu itu kami bertemu dengan Pak Samsul ya, Pak Samsul. Maka disampaikan sebetulnya sudah tertutup pintu waktu itu. Coba kami minta waktu, kami ingin membereskan 3 hari kalau tidak salah. Kami akan menyampaikan, mengusulkan lagi. Nah, ternyata setelah kita perjuangkan, kemudian ada lagi kebijakan dari Kemenpan dan sebagainya, ya akhirnya kalian hari ini nanti pukul 1 akan dilantik. Di sana Bapak Ibu di luar masih banyak yang tanpa waktu ya. Itu ada yang 16 tahun. Ada di rumah sakit itu ya sudah 16 tahun. Itu lebih. Makanya saya bilang dia itu sudah dokter deh. Padahal masih perawat. Tapi pengalamannya luar biasa. 16 tahun. Yang tahun depan kita belum tentu tahu nasibnya seperti apa. Belum tentu tahu nasibnya seperti apa. Karena kondisi keuangan negara yang tidak baik-baik. Ya. Kita tidak tahu apakah mereka bisa diangkat menjadi P3K penuh atau tidak. Karena kondisi keuangan kita hampir melanda seluruh daerah. Nah, kalian bersyukur hari ini. Bersyukur nanti pukul 1 akan dilantik. Hari ini ada pembekalan dan kami selaku sekda, kami adalah pejabat paling tinggi ya, paling tinggi di ASN. ASN itu ada 2, PNS dan P3K. Jabatan paling tinggi di ASN. Kami ingin menyampaikan kepada kalian Bapak Ibu arahan. Saya di Pulau Pisau ini, mulai berdirinya Pulau Pisau ini tahun 2002, mungkin saya yang terakhir. Teman-teman kami yang semua rata-rata sudah pensiun. Kami waktu itu dilantik pejabat eselon 4 Kasubag Anggaran. Kami yang terakhir, yang memang betul-betul 23 tahun mengabdi di Pulau Pisau. Nah, ini kalau Bapak Ibu tahu, 23 tahun yang lalu Pulau Pisau ini mirip dengan kampung desa. Mirip betul. Kalau Bapak Ibu masuk sekarang luar biasa. Pembangunan selama 23 tahun kita tunjuk betul-betul. Kalau Bapak Ibu masuk 23 tahun yang lalu, Bapak Ibu nangis di situ. Kantor ini tidak ada. Kantor bupati itu dulu ya, kantor mall pelayanan publik itu kantor bupati itu. Di kantor bupati itu hanya ada 8 orang. Bupati, PJ Sekda, 3 orang asisten, 3 orang kabak, termasuk kami Kasubag. 12 orang kalau tidak salah termasuk kami. Melayani hampir 25 dinas. Dinas apa? Nah, itu betul-betul mencampur. Kita bekerja hampir 24 jam. Kami pindahan dari Palangkaraya, kadang-kadang saya nyesal waktu itu. Kenapa saya harus pindah ke Pulau Pisau? Padahal jembatan kami juga sudah cukup bagus di sana. Mau Pulau Pisau ini pagi jam 7 kita harus masuk. Pulang saya dulu, Bapak Ibu, jam 7 sore, jam 7 malam. 12 jam kami di kantor. Nanti jam
9 malam balik lagi kantor, pulangnya jam 1 malam, tidur itu hanya 3 jam. Itu pekerjaan kami selama 1 tahun penuh, selama 2 tahun. Nah, makanya kalau ada yang mau pindah dari Pulau Pisau, hanya batu loncatan. Banyak PNS sekarang ya, batu loncatan, tes di Pulau Pisau, nanti 3-5 tahun mau pindah. Nah, selama ini apabila ada yang mau keluar Pulau Pisau, kami tidak akan memarah apapun. Silakan menghadap bupati. Karena kami 23 tahun di sini. Ada yang bilang, Pak, saya sudah 12 tahun. Saya sudah 20 tahun. Nah, ini Bapak Ibu, kami 23 tahun sudah di sini merasakan betul-betul. Nah, ini juga yang kami harapkan kepada Bapak Ibu semua. Ya. Karena kalian adalah orang yang barangkali beruntung dan berbahagia. Tahun depan mungkin seluruh daerah tidak ada lagi formasi untuk Q3K, karena kita memang mengalami kesulitan keuangan. Ini adalah yang terakhir. Jadi gunakan kesempatan ini sebagus-bagusnya. Gunakan sebagus-bagusnya. Mohon disiplin Bapak Ibu, ya. Karena memang ada di sini yang sopir ada ya, mobil, cleaning service dan sebagainya. Padahal itu tidak ada formasinya. Tidak ada formasinya waktu itu. Yang ada formasinya adalah operator ya, administrasi ya. Nah, yang namanya sopir, penjaga malam, cleaning service itu outsourcing sebetulnya. Tapi saya sampaikan kepada pejabat BKSDM, sudah kita tutup mata aja lah. Coba lihat lagi, mereka lulusan apa? Mereka kerja sekarang di mana? Jadi kami menyesuaikan tingkat pendidikan Bapak Ibu. Kami tidak buka untuk umum. Jadi satu formasi satu ya, satu formasi satu orang. Kita tidak buka kesempatan ke orang. Banyak saya dikritik, WA ke saya itu bertubi-tubi. Kenapa di Pulau Pisau tidak menerima satu formasi, tidak menampung banyak orang? Kami tutup betul. Terserahlah sahabat. Nah, tentu Bapak Ibu ada lihat karena ada di TikTok dan sebagainya. Saya tidak peduli. Yang penting Bapak Ibu selamatlah dulu. Nah, namun Bapak Ibu, ini yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang kan ada yang penjaga malam ada? Penjaga malam ada? Terus sopir ada? Cleaning service juga banyak ya. Nah, untuk sementara bekerjalah sesuai kata Bapak Ibu. Ya, nanti pelan-pelan kita akan mengangkat yang namanya outsourcing. Pelan-pelan nanti Bapak Ibu. Ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu naik jembatan ya. Naik jembatan ya. Bukan beralih lah nanti. Jadi banyaklah belajar. Banyak belajar. Jangan tadi yang sopir tahunya sopir, ada yang cleaning service tahunya tidak belajar, nanti belajar. Nanti Bapak Ibu akan dibutuhkan, akan ditarik menjadi tanggung administrasi sesuai dengan SK Bapak Ibu. Nah, kami minta waktu, minta kebesaran hati Bapak Ibu semua. Minta kebesaran hati Bapak Ibu. Tadi yang cleaning service tolong bantu di kantornya. Ya. Jangan merasa gengsi. Jangan merasa gengsi. Saya waktu belum jadi PNS 6 tahun saya jadi mandor di perusahaan.
satu di Kalsel. Satu hari saya berjalan 30 kilo mengawas tenaga buruh penanaman 30 kilo tiap hari. Makanya waktu saya masuk ke swasta, saya masuk ke pegawai pemerintah, enak kerjanya. Waktu di swasta Bapak Ibu luar biasa, tidak gampang seperti ini. Makanya kami di Pulau Pisau ini terkenal orang yang paling disiplin. Nah, kami harap itu Bapak Ibu, sekali lagi, kenapa kami hari ini minta waktu, Bu Inaya, Bu dari BKN, BAKN, Badan Administrasi Kepegawaian Negara, minta waktu. Kami bermohon dengan segala kerendahan hati, ingin Bapak Ibu tolong berbesar hati dulu lah, kembali ke pekerjaannya masing-masing, jadi sopir, jadi yang tugasnya cleaning service, sambil kita akan tata nanti yang namanya outsourcing, baik itu untuk tenaga cleaning service, sopir dan sebagainya. Karena kami dengar ada segelintir isu ada yang malas kerja, yang tahap 1 kemarin sudah dapat SK malah tidak kerja karena cleaning service ya. Nah, kami harap Bapak Ibu jangan seperti itulah. Kalian bersyukur, kemudian kalian tahu tidak uang gaji kalian itu dari mana? Tahu nggak uang gaji kalian itu dari mana? Itu dari pajak yang kita pungut dari masyarakat, dari petani, dari nelayan, dari pedagang kaki lima, dari ojek dan sebagainya. Itu kita kumpulkan, terkumpullah dia jadi APBN, lalu dikirim kita namanya APBD. Jadi kalian jangan bangga menjadi ASN. Saya yang berdiri di sini walaupun sekda, kita adalah pelayan masyarakat, abdi masyarakat, karena uang kita dari masyarakat. Setiap rupiah itu uang tetes keringat air mata masyarakat. Kalau ingin kaya, jangan jadi ASN, berwira swasta. Kalau ingin kaya, jadi pemborong, jadi pedagang. Ya, kalau ingin kaya, jadi ruang kita ini adalah full melayani masyarakat. Kita jaga sopan santun kita pada waktu kita di masyarakat. Apalagi Bapak Ibu pakai baju kopri seperti ini. Ya, itu adalah menandakan kita adalah pelayan masyarakat. Jadi kembali lagi, ya, kita harus melayani masyarakat. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Besok sudah mulai kerja ya. Gaji sudah mulai. Gaji P3K nanti merapel. Naik tuh gajinya. Kemarin gajinya 5 juta kan, sekarang turun jadi 2 juta. Tapi dengan berubahnya status kalian, buat kami itu luar biasa. Kalian sudah bisa nanti diberikan surat tugas, surat perintah perjalanan dinas dan sebagainya. Kalau kemarin waktu TKL Bapak Ibu sebetulnya tidak boleh diberikan surat perintah perjalanan dinas, karena surat perintah perjalanan dinas itu hanya diberikan untuk para pegawai negeri, ASN.
PNS dan P3K. Itu tidak diperkenankan. Ya, tapi untuk menutupi gaji kalian yang cukup rendah itu, maka diberikanlah kebijakan seperti itu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu sedikit, kenapa Bapak Ibu kami perjuangkan habis-habisan waktu itu? Karena Bapak Ibu sudah mengabdi lebih dari 2 tahun dengan menerima gaji per bulan 18 juta ya. Gaji seperti itu tidak akan bisa hidup. Kita bertahun-tahun tidak pernah mengalami kenaikan ya. Nah, itulah salah satu yang mendorong kami kemarin memperjuangkan Bapak Ibu habis-habisan. Karena kami melihat Bapak Ibu sudah mengabdi lebih dari 2 tahun. Itu artinya tulus. Bahkan nanti Ibu kalau ada kebijakan dari pemerintah pusat, kita prioritaskanlah yang P3K ini yang untuk menjadi PNS. Nah, nanti BKSDM kalau menyusun formasi, susun formasi yang ada. Kalau kita ingin membatasi orang di Pulau Pisau, jangan nanti formasinya aneh-aneh. Kita bikin aja formasi yang ada sekarang apabila ada SPNS. Ya, barangkali itu Bapak Ibu, lebih kurangnya kami mohon maaf. Nah, nanti kita jarang berkumpul seperti ini, saya juga tidak bisa hafal muka Bapak Ibu. Ya, kalau ketemu kami di jalan disapa aja. Karena kadang-kadang banyak juga yang takut nyapa saya. Tapi tidak masalah, kami kelakuannya aja. Pemarah tapi memang yang pemarah. Tapi tidak ada urusan pribadi di situ. Ya. Kalau urusan kami adalah urusan kedinasan. Pada saat kami menegur memarah Bapak Ibu harus berterima kasih karena kami masih memperhatikan Bapak Ibu. Kalau kami sudah diam, kami tidak akan memperhatikan lagi. Tapi pada saat kami keras ke Bapak Ibu, kami marah dan sebagainya, urusan kedinasan beruntung. Bapak Ibu masih beruntung, berarti Bapak Ibu masih saya perhatikan. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin Pak ya, biar lebih menyatu dengan teman-teman semua. Baik, selamat pagi teman-teman. Saya panggilnya teman-teman aja ya. Karena kita terlalu jauh nanti bedanya. Karena kita nggak ada jalan sebenarnya ya. Kita sebagai ASN. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Tapi yang paling penting tadi saya ingat betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Yang penting pertama dulu status kita. Ya, teman-teman punya status dan Kenapa mau supir? Supirnya jika teman-teman tidak punya status rentan sekali di otak atik kan gitu. Tapi sekarang kita semua itu punya status hukum yang sama sebagai ASN. Diaturlah dengan undang-undang yang sangat kuat. Ini pun kalau dibuat harus melalui DPR gitu kan, prosesnya panjang. Sehingga itu, nah ini teman-teman, jadi di PP 94 tahun 2001 sebenarnya ada dua bentuk pelanggaran disiplin. Pertama adalah tidak menaati kewajiban. Tadi kewajiban kita apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kewajiban kita? Di awal, di slide awal ada yang tahu? Ayo. Ada lagi?
Inilah yang sampai ke sini. Tahu hobi banget. Apa sih? Dari sana. Dia tuh jadi model. Dia tuh jadi model. Sudah kembali gak moodnya? Atau masih Ya betul. Yang paling pojok. Tanggung jawab ya. Oke. Jadi itu yang pertama. Tapi bentuknya tentu berbeda ya. Atau cara mendapatkannya juga kita harus melaksanakan suatu kewajiban atau memenuhi dengan syarat-syarat tertentu. Secara umum kita punya hak mendapatkan pengembangan kompetensi maksimal 24 jam dalam 1 tahun kontrak, gitu ya. Bentuknya bisa klasikal atau non klasikal yang diatur sesuai dengan peraturan LAN nomor 15 tahun 2020. Nah, bentuk pelatihan yang sama. Yang menjadi pertanyaan saya adalah di PNS itu ada yang namanya pengakuan gelar atau mungkin bisa ditangkap dengan pengakuan gelar atau ya mungkin seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah di P3K ini bisa mendapatkan hak yang sama? Ya, begitu. Terima kasih. Kita temukan kalau di Jawa Barat kami tempat MPG banyak yang keracunan. Yaitu kredit ini yang langsung pokok gaji, tidak ada jaminan selain SK, tidak ada diminta jaminan sertifikat ataupun BPKB cuma SK saja. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada berangkas, kalau rumahnya banyak 500.000 dipotong untuk penelitian. Kemudian saya mau bertanya lagi, tanggal, bulan, tahun berapa berbakti kami Bupati lahir? pada negeri di bawah banjir, menjunjung tinggi membangun aparatur sipil negara yang tangguh dan maju. Kami susun kebijakan cerdas, kembangkan sumber daya manusia hebat dalam semangat kerja bersatu demi birokrasi yang bermutu. Majulah BKPSDM, teguh setia dalam tugas mulia.
budaya. Bayoran Arya Renata, Dinas Penanaman Modal dan Pintu. Berorientasi pada pelayanan, kami layani sepenuh keikhlasan. Akuntabel dalam tanggung jawab, kompeten terus belajar dan hebat, harmonis dalam perbedaan, loyal demi bangsa